Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Yang terhormat Ibu Ina Magdalena MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Semoga ilmu yang disampaikan kepada kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kali ini saya dan rekan saya yaitu Nur Hasanah dan Sri Wulandari Pamungkas akan mempresentasikan materi perkembangan afektif. Apa sih perkembangan afektif itu? Untuk memahami lebih lanjut, yuk simak videonya dengan baik. Materi yang pertama ada pengertian afektif. Afektif adalah penilaian pada kemampuan seseorang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatannya di sekolah. Dan menurut para ahli, yang pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata afektif adalah berkenan dengan perasaan mempengaruhi keadaan, perasaan dan emosi. Semua hal yang berkaitan dengan rasa dalam penilaiannya menggunakan ranah afektif. Menurut Popam, pengertian afektif dapat menentukan keberhasilan seorang dalam belajar. Minat mempelajari sesuatu akan mempengaruhi keberhasilan seseorang, baik untuk saat ini atau masa yang akan datang. Dan menurut Anderson, artinya afektif adalah sebuah ranah dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan nilai sikap. Ranah ini membutuhkan instrumen yang cukup rumit dan membutuhkan pengamatan yang cukup lama. Selanjutnya ada aspek afektif, yaitu ada 5. Pertama menerima, kedua menanggapi, ketiga menilai, keempat mengelola, dan kelima menghayati. Karakteristik afektif. Jadi, afektif ternyata memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, minat. Minat bisa diartikan sebagai sesuatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang menghubungkan dengan keinginan atau kebutuhannya sendiri. Yang kedua, sikap. Sikap bisa diartikan pernyataan evaluatif terhadap objek atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Yang ketiga, moral. Moral bisa diartikan sebagai ajaran tentang baik buruknya perbuatan atau perilaku yang dimiliki seseorang. Yang keempat, nilai. Nilai bisa diartikan sebagai kumpulan dari tingkah laku manusia yang sistematis terdapat dalam material maupun non-material. Yang terakhir, konsep diri. Konsep diri bisa diartikan sebagai pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri dilihat dari kelemahan maupun kekuatan dirinya. Tujuan dan manfaat pengembangan ranah afektif. Yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan interpersonal yang telah dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki pandang yang positif atas segala hal yang terjadi di lingkungan. Yang ketiga, ranah afektif ini dapat terlihat manfaatnya harus dengan bantuan seorang guru. Peran guru memiliki fungsi yang penting. Dan yang terakhir, yang keempat, seorang guru harus dapat menumbuhkan minat siswa baik internal maupun eksternal. Sikap positif pada mata pelajaran, memiliki konsep diri yang benar dan mengembangkan nilai-nilai moral sebagai penuntut perilaku. Berikut ini ada contoh-contoh afektif. Yang pertama, mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran. Salah satu bentuk sikap yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, partisipasi yang dilakukan berupa usulan kegiatan yang menarik bagi dirinya. Yang kedua, bertanya kepada guru. Bentuk tanggapan siswa atas penyampaian guru merupakan suatu yang wajar, bahkan beberapa guru menginginkan hal tersebut. Kemampuan untuk melakukan hal ini akan menunjukkan salah satu aspek yang ada pada unsur penilaian dalam pembelajaran. Yang ketiga, bertutur kata yang baik dan sopan. Wujud dari kemampuan seseorang dalam menghayati apa yang sudah disampaikan oleh guru, penghayatan ini akan membuat seorang dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat,
menyampaikan pendapat. Keberanian seorang anak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran ketika ada sesuatu yang kurang tepat merupakan sesuatu yang baik. Hal ini termasuk dalam salah satu aspek ranah afektif, yaitu menilai. Yang kelima, memperhatikan dengan saksama apa yang disampaikan oleh guru. Atensi seorang anak merupakan bentuk penerimaan yang sangat dasar bagi seseorang yang memiliki respon positif. Memperhatikan apa yang disampaikan guru menunjukkan sikap baik seorang anak. Dan yang terakhir, yang keenam, mengerjakan tugas dengan baik. Hal ini bentuk pengelolaan atas apa yang telah dipelajari. Pengelolaan ini menandakan seseorang telah memahami apa yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran. Nah, jadi kalian sudah memahami apa itu perkembangan afektif, bukan? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok 7. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.